Lentera, apa kabar? Selamat datang di program kami Terawang, yang tentunya akan menyajikan tentang kisah fiksi ataupun nyata yang kami ambil dari akun Twitter dan akan diterawang oleh host kami yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi cerita-cerita yang kami bawakan. Langsung saja bersama saya Vanessa Tania dan juga Mak Rawang. Wah, ketemu maneh. Iya, Mak. Tambahi wae, Nduk. Iya dong. Oh ya, Mak. Iya, ada iya. cerita Apa, dari cerita apa maneh akun iki, yo? Twitter lagi nih, Mak. Dari akunnya Zero Point. Iku sapa Nah. maneh? Zero Point iku. Ya, akun cerita misteri gitu, Mak. Oh. Tapi kerennya cerita ini tuh sudah diangkat di layar lebar di tahun ini. Hebat. Judulnya Ambang Kematian. Dari ceritanya surem ngono. Ya, sebenarnya ceritanya itu simple sih, Mak. Cuman karena ada orang melakukan pesugihan. Pesugihan. Wah, Pesugihan, lagi-lagi pesugihan. Pesugihan. Terus ini orang tuanya yang ngelakuin pesugihan, anaknya ini disamarkan namanya Nadia dan beda 4 tahun sama kakaknya. Berarti anaknya piro? Anaknya dua. Anaknya dua. Namanya Nadia, yang satunya ini kakak. Ada Tapi kakak. namanya nama samar. Nama Nadia ini nama samaran. Oh iya. Nah, terus kakaknya ini beda 4 tahun sama Nadia. Yang pertama meninggal di tahun 2002 itu ibunya Nadia karena melakukan pesugihan tadi. Di tahun berikutnya itu adalah kakaknya, tapi 2012 kakaknya meninggal. jadi ceritanya itu ya beruntun ngono ya. Tapi dari sebegitu lamanya itu kakaknya itu pernah sempat bilang ke Nadia, jika dia datang kamu harus menutup mata dan telinga kamu. Nah, buruknya di kejadian pesugihan ini kan berarti ibu sama kakaknya ini mati secara tragis gitu loh, Mak. Nah, Piye? ini tuh dari ceritanya berarti ibu ada matinya ya apa iku? Kalau dari ceritanya ini serem sih, Mbak, sajanya. Apa, Jadi ibu moro-moro kayak tiba-tiba lihat di belakang halaman belakang rumah, terus melihat pohon jambu kayak orang depresi, terus tiba-tiba bilang ibu duduk sama keluarga, terus tiba-tiba bilang ibu mau minum, terus malah masak air panas. Nah, Nadia ini mikir, oh mau mandi, ibuku ini masak air panas. Ternyata bukan, Mak. Ternyata air panas tadi pas sudah mendidih, mukanya ini dicelupin. Iku kabeh iki dilebokno. Terus matanya langsung Keluar. langsung putih waktu ditarik sama bapaknya. Ngeri, Terus langsung ngeri. kejang-kejang terus mati, meninggal. Langsung Wah. meninggal dunia. Nah, ini kayak tragis ya. Tapi serem ya Serem, matine tapi ya. bapaknya juga ngelakuin ritual-ritual gitu. Soalnya pesugihan iku mau ya. Tapi pertamanya sebenarnya biasa, cuman rumah itu nggak boleh bersih, jadi harus tetap kotor sama ngelakuin pembangunan. Kudu kemproh. Kudu kemproh sama ngelakuin pembangunan terus, Mak. Oh. Nah, kira-kira Mak bisa nerawang nggak sekarang? Yo iso, tapi sih yo tak terawangi. Kejadiannya ini piye. yang sebenarnya itu gimana? Apa pakai bantuan dukun atau apa mamanya itu waktu meninggal, ibunya pas meninggal itu tuh santet atau gimana gitu? Apa karena orang yang iri dengan mereka begitu kaya? Apa pesugihan dewe? Atau karena pesugihan itu sendiri gitu? Seru sih yo. Tapi tak terawangi sih. Ya, oke, Mak. Iki aku butuh konsentrasi sing agak lama. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Soalnya- Perlu nasi, Mak? Hah? Perlu nasi? Oh, sih. Wis mari mangan akeh. Oh, wis mari. Oh iya. Soalnya tak delok emang bau-bau pesugihan, dadi terawangane kudu sing bener-bener mateng gitu. Sik ya. Oke, siap. Tak terawangi sik. Oh alah, Piye, Mak? mesake. Kenapa? Mau mesake pol pokoknya. Nadianya. Ibuke iku mau mesake. Jadi disantet orang? Enggak. Yo, memang ibuke iki matine gak wajar.
nek tak delok teko trawanganku mang, iku ibuke sadurunge nyelupno kepalae ndek air mendidih. Iku wis kerasukan jin. Oh, kerasukan jin. Jadi gak sadar. Kok bisa depresi kayak orang depresi terus sebelumnya memang wis kayak wong linglung ngono lho. Pikirane akeh, wedi karepe dhewe, terus bar ngono kaya gak konsen kabeh setengah-setengah stres wesan ibuke iki. Nah, bar ngono mentok iku mau ibuke di leboni jin. Terus dijak ngono apa mau banyu. Nguduk banyu, mendidihkan air. Bar ngono mlebulah sirahe. Nah, kenapa kok sampai ibuke koyo ngono? Kenapa? Nah, iku teko pesugihane dhewe ora teko santet. Jadi ibuke iki mau berontak, stres, bingung, terus pada akhirnya koyo bergelut dengan jin-jine perewangane dhewe. Akhirnya kalah ibuke, ya tetep kalah. Berarti ibuke ini tumbal ya, Mak ya? Tumbal. Ditumbalno dhewe. Ditumbalno dhewe. Nah, terus apa maneh iku mau? Terus kenapa kok ngelihat pohon terus tuh lho, Mak, yang di belakang rumahnya itu? Masalahnya pesugiane iku akeh sing singgah nang ngene, bukan singgah ya tempatnya nok pohon iku mau sing dideloki terus iku mau. Pas dideloki jin-jin iku mau sing nok pohon langsung mlebu nang ngene dhek. Terus hilang kesadaran baru iku mau mlebu nang ngene air mendidih. Gitu. Dan sangar pesugihannya iki. Sangare? Sangar pol, soale nek tak delok toko terawanganku iki mau, ritual iki bener-bener ritual sing gak setengah-setengah. Jadi ritual yang ibaratno bau-bau darah. Ritual yang harus ada sesajen darah. Duh, tapi tadi di awal kan dibilang kalau sebenarnya hanya yang penting rumahnya kotor sama melakukan pembangunan rumah terus. Berarti kan itu sudah syaratnya. Aslinya syaratnya gak ini ya tumbal keluarga. Enggak pakai tumbal keluarga. Nek tak delok iku mau ancene iku kong kale kong. Jadi ibaratnya awal-awale emang gak njaluk tumbal, tapi suwe-suwe tetep njaluk tumbal soalnya butuh darah. Gitu. Nah, sebelum ibunya meninggal, di cerita tuh dibilang kalau bapaknya ini memang ngelakuin ritual kayak bawa 2 kepala kambing. Gitu. Dan setelah ibunya pun meninggal, bapaknya itu malah ngajak anak-anaknya buat ngelakuin ritual itu. Jadi bapake iku koyo ngei ahli waris kan. Nangone anak-anake ben diterusno. Nah, iku ancene ngono, Nduk. Ancen ngono. Ancen ngono kabeh wis ngono ceritane pesugihan iku. Ibunya, padahal kan biasanya kalau model kayak gitu ya, itu bukannya yang orang yang paling disayang. Biasanya kan kalau dari cerita yang paling disayang itu sajanya tuh anaknya yang paling terakhir. Yang Nadia itu, tapi sampai sekarang Nadia katanya sih masih ada. Oh, ada, tapi asline ngonoku apa jare pesugihane? Apa jare pesugihane? Jine, nanti karepe sing iku ya iku. Terus anake ya anake kaya ngono. Sik ta, Mak. Jin ini bisa berubah-berubah ta syaratnya? Bisa berubah-berubah syaratnya. Karena jin itu suka ingkar janji dan berhubung itu melakukan ritual pesugihan dan itu ada ikatan perjanjian antara orang itu dan jin, maka apapun harus dituruti walaupun orangnya itu nggak mau. Nah, itu susah, makanya apalagi mau ya ceritanya kan ada kambing-kambing itu, kepala kambing. Nah, itu berarti pesugihannya itu sudah pesugihan bukan pesugihan aja maksudku, tapi alirannya aliran satani. Oh, sudah masuk satani. Udah masuk aliran itu dan harus ada tumbal. Mau nggak mau.
Gitu. Tapi memang usahanya orang tuanya Nadia, usahanya bapaknya ini berkembang terus, berkembang pesat. Dan juga kakaknya tuh matinya tuh tragis juga. Kakaknya mati sisan. Ya wis gak kaget sih aku. Tapi kakaknya ini kenapa kok bisa kasih pesan ke Nadia terakhir cuma bilang, pokoknya kamu kalau dia, maksudnya makhluk itu datang harus menutup telinga dan mata. Kira-kira kenapa, Mak? Menutup telinga dan mata, mungkin itu yo triknya mereka. Nek tak delok, iki kakak ngongkon koyok ngene ben jin-jin iku nggak iso ndelok, ambek gak iso deteksi Nadia iku mau. No. Tapi ujung-ujungnya pasti nanti keluarganya entek kabeh kayak tumbal. Sak bapak-bapake. Tapi piye ceritanya terusannya terus piye ku mau? Terus Nadia ini waktu habis mamanya mati, meninggal ya, diajak ritual sama bapaknya sama kakaknya juga. Gelem ya? Ya mau nggak mau, mau nggak mau mereka ngikutin ritual itu. Tapi itu waktu di tahun 2012 sebenarnya. Jadi kayak bukan langsung gitu. Bukan langsung, jadi ketika Nadia udah umur 15 tahun, kakaknya berarti udah 19 tahun ketika itu mau diajak ritual itu. Tapi waktu 2012 itu juga kakaknya meninggal dengan cara yang tragis. Tapi sebelum meninggal pun itu juga kakaknya itu sering kayak denger suara kambing. Tetangganya tuh bisa denger loh suara kambing. Kambing ya, padahal nggak masuk akal ya. Padahal nggak masuk akal. Karena di perumahan itu pesugihan ada jenisnya kambing iku mau. Gitu. Ini jin kambing atau gimana, Mak? Kamu ngerti nggak sih Kak, kalau di TV-TV kamu sering lihat ada jenis iblis yang mukanya itu apa, kepalanya kambing, kepala kambing, tapi kayak itu. Badannya manusia. Kayak itu ada emang. Gitu. Nah, terus iku mau apa mana sih mau takokno wis. Soalnya seru iki, aku mari ndelok iku mau mari tak terawang koyo emang uwake bau-bau darah, bau-bau iki korban dari pesugihan iki. Gini, Nadia setelah kakaknya meninggal, dia kan menguburkan dengan bapaknya, jasadnya kakaknya ya. Tapi setelah beberapa hari itu, Nadia itu mendengar di kamarnya dia kalau dari tempat kerja bapaknya. Jadi bapaknya ini selalu ngelakuin ritual di tempat kerjanya dia, di ruangan kerja khusus gitu. Nadia ini sebenarnya nggak boleh masuk. Tapi karena dia dengar suara kayak orang lari-lari, banyak kayak seorang banyak, terus dia takut bapaknya kenapa-napa. Akhirnya dia lari ke atas ke ruang kerja. Dia masuk pertama kosong, terus pas noleh ke belakang, ternyata ada sosok yang tadi Mak Rawang tadi bilang. Sing kambing itu. Kambing tapi badannya manusia. Terus kayak seolah-olah nyerang Nadia, kayak nyerang gitu, tapi Nadia tiba-tiba pingsan terus sudah ada di kamarnya. Tapi yang dia lihat terakhir sebelum nyerang itu kambing itu tuh makan jasadnya kakaknya. Kok bisa? Padahal kakaknya itu sudah mati, udah meninggal dan sudah dikuburkan. Dia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Pas ditanya bapaknya, bapaknya bilang, loh kamu kan lihat sendiri kalau bapaknya itu bawa jasadnya lagi terus dipersembahkan atau gimana, Mak? Menurut terawangannya, Mak? Cek. Ngeri. Kenapa, Mak? Yo emang jasadnya itu dimakan sama jin itu tadi. Itu jasadnya berarti yang bawa bapaknya atau gimana, Mak? Ya enggak, diambil, maksudnya dimakan sama jinnya itu. Yang bawa yang enggak, yo barang halus ta. Gitu. Cuma emang Nadia iku diketokno nek ancene kakake iku matine gak wajar. Nah, sebenarnya kan anak yang paling disayang bapaknya tuh Nadia ini tadi. Tapi kan harusnya biasanya kalau yang tadi, saya tanya sebelumnya kalau biasanya yang ditumbalkan tuh kan orang yang paling tersayang. Kenapa tapi kok malah mama? Mesti. Oh, enggak mesti. Orang mesti. Yo apa jare jine ya? Jaluke iki yo iki, ibuke, bapake sembarang, iku random. Gitu. Dan pada akhirnya nanti itu tidak bisa diputus begitu saja. Semisal nek wis entek kabeh keluargane. Nah, iku gak gampang
gak gampang. Tetep ngodok anak putuwe. Oh, berarti meskipun nih suatu saat Nadia masih hidup lah ya, masih bisa berkeluarga, anak cucunya pun bisa kena. Iya, iku sampai anak putuwe kabeh digodak sampai entek. Apalagi masih menginjak di tanah yang memang tanahnya itu dari harta pesugihan iku tadi, atau rumahnya atau apapun harta benda yang memang dapatnya dari pesugihan. Gitu. Mak, coba di Terawang, bapaknya Nadia ini melakukan pesugihan ini itu sendiri, kayak dia melakukan ritual sendiri atau ada bantuan pihak ketiga? Sik. Yo no sing ngancani toh. Ya ora mungkin bapaknya Nadia iku mau ujuk-ujuk ngerti nggone nok kono kudu ngene, kan ono sing ngarahno. Ya pasti ono. Gitu, mesti ono. Tapi orang yang mengarahkan ini berarti dukun? Iya mesti. Dukun ya? Ya mesti. Tapi sing dukunnya ngono-ngono. kan pasti awal cuma ngasih syaratnya yang tadi 2 itu kan, rumahnya harus kotor sama rumah kotor ngelakuin ritual sama harus melakukan pembangunan terus menerus. Tapi berarti dukunnya harusnya ngasih tahu juga dong kalau ada tumbal. Tapi kok nggak ngasih tahu, Mak? Iya, awalnya aku mau perjanjiannya gak ono tumbal menungso toh keluarga ya. Dukunnya gak ngomong. Kenapa tuh, Mak? Ya engko nek ngomong pasti ra gelem. Jadi aslinya dukunnya aku mau seru, ujung-ujungnya kok korbane orang tuae apa adike apa bojone pokoknya keluargae gak ngomong. Tapi aslinya ero kono. Awalnya dukunnya ngomongnya cuma ya aku mau apa kudu bangun terus abis gitu kudu kotor. Nah itu kan ibarat kita semisal dikasih apa namanya pilihan, dikasih pilihan, cuma syaratnya itu ya oke lah ya kan. Iya benar-benar gak masalah kan simple ya. Padahal ujung-ujungnya kayak ngono. Tapi pesugihan apapun itu tetap tumbalnya akan manusia seperti itu, dan nggak jauh-jauh keluarganya yang akan habis. Ngono. Nah bapaknya ini kan sayang sama Nadia, jadi tuh dia kepingin Nadia ini nggak jadi tumbal, otomatis bapaknya ini ingin memutus. Tapi sudah datang ke dukun yang pertama, sing mau iku, sing ngandani, terus ke guru spiritual yang lain, tapi tidak ada yang bisa membantu dan dikatakan terlambat. Itu kenapa, Mak? Kok nggak ada yang bisa bantu, San? Iya, iku mau nek tak delok toko terawanganku, sing awakmu ngongkon terawang aku iku mau sing ono pihak ketiga apa gak. Ternyata ancene wis kasep, mau nggak mau. Ya aku gak ngerti iki ceritane Nadia iki urip apa gak. Tapi ujung-ujungnya akan dibabas kabeh nyawoe sak bapak-bapake ku ceritane. Entek. Kayak ngono. Dan iku nek gak ono sing nerusno, wis wonge entek kabeh, sak hartane kabeh entek. Bahkan semisal ono wong liya manggon nang omahe ku mau gak ngarah kuat. Maksudnya, Mak? Iya, semisal iku mau entek semisal ya. Wis ilang kabeh lah sing melakukan pesugihan iku. Terus ninggal oma kan. Oma sing digawe pesugihan iku mau. Duwite iku mau kan teko duit pesugihan. Nah, terus dinggone wong. Tapi orangnya bukan pesugihan pun juga iya, kena. Jadi gak ono sangkut paute, tapi nek manggone nggon iku mau tetep gak bakal kuat. Mau nggak mau harus dihancurkan semua, dari harta bendanya, rumah, peninggalan semuanya dari pesugihan itu tadi habis. Berarti bener-bener dihabiskan semuanya. Iya, wis gak iso digawe tempat tinggal, gak iso. Nah, Mak, kira-kira ada pesan nggak buat orang-orang yang sudah terkadung, nyemplung, kasarannya nyemplung, udah masuk berkecimpung di bidang pesugihan ini dan memang udah nggak ada yang bisa bantu, mau keluar, itu gimana, Mak? Seperti aku udah bilang dari awal, pesugihan itu nggak segampang apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, apa yang kita
imajinasikan kaya terus habis gitu ritual hidup makmur, itu nggak mungkin. Karena perjanjian dengan jin, apalagi pesugihan, apalagi alirannya sudah sesat, itu akan mengejar sampai anak cucu, entah itu 7, 8, 10 turunan akan terus berlanjut seperti itu. Dan nek wis kadung, geng, tak kandhani, nek wis kadung ya kan. Anak cucu atau saudara atau keluarga yang masih ada langsung diajak ke kiai atau guru spiritual untuk bertaubat. Nah, akan dituntun walaupun endingnya umurnya nggak panjang sekalipun, tapi tetap ada pertaubatan dan harus harus kuat mental. Kalau harta bendanya dari pesugihan itu kan habis. Dan juga kalau sudah sadar dan pengen taubat, itu hal apapun, benda, semuanya yang ada sangkut pautnya dengan pesugihan itu tadi dibuang dan pergi untuk menikmati hidup baru. Jadi tempat tinggalnya harus pindah semuanya dari nol lagi. Nah, itu bisa meminimalisirkan gitu. Yang penting ya Mak ya, semua tuh harus diserahkan kepada Tuhan. Pada Yang Maha Esa di atas. Dan juga setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kalaupun memang ternyata sudah melakukan pesugihan dan ingin bertaubat, tetap harus bertaubat. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, kayak gitu. Nah, buat Sobat Lentera yang mau tahu cerita lengkapnya dan detailnya, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan juga saya Nesa dan juga Mak Rawa. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.